Ya teman-teman ya. Ya, jadi santai aja. Oke, sebelum mulai gitu ya, eh, saya perkenalan dulu gitu ya. Tadi saya sudah menanyakan teman-teman, tapi saya belum perkenalan ya. Ya, perkenalkan nama saya Fendi teman-teman ya. Fendi Sugiarto Gunawan gitu ya. Teman-teman bisa manggil saya Kak Fendi boleh, Pak Fendi boleh gitu ya. Atau nyebut Mas Fendi juga gak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman sopan aja saya oke teman-teman ya. Gitu. Nah, saya berdomisili di Surabaya, teman-teman ya. Saya bekerja di Algonova sebagai tutor. Selain itu, saya juga sebagai web developer. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah belajar web juga. Saya juga mendalami hal itu. Oke, salam kenal semuanya. Ya, ya, oke. Setelah saya, ya silahkan teman-teman bisa perkenalkan diri gitu ya. Silahkan teman-teman kenalkan nama gitu ya. Terus domisili di mana dan sekarang kegiatannya apa. Biar saya juga tahu nih, kira-kira teman-teman ini panggilannya siapa gitu. Yuk, dimulai dari siapa dulu nih? Ya, sungkan semua kah teman-teman? Ya, dimulai dari, ayo siapa? Ya udah deh, dari Darel dulu deh. Silahkan Darel. Oke, Kak Fendi. Ah, Perkenalkan, nama saya Darel Nugraha Putra Argasari. Bisa hmm, dipanggil Darel. hmm. Untuk kegiatan saat ini, saya sedang mendalami dunia RPL ya. Oke. Domisili Saya di? juga eh, domisili di Bogor. Oke. Kalau saya sih Oke. sebenarnya pengen ini juga kayak teknik elektro ya. Jadi selain software, saya juga menyambungkan dengan hardware gitu. Oh, keren, keren. Good job. Ya, boleh, boleh. Oke, salam kenal Darel. Oke, ya silakan nih Darel bisa tunjuk satu orang nih. Siapa lagi nih? Aku mau pilih Aufa Zaki ya. Oke, yang lagi on cam ya. Betul. Oke, silakan, silakan. Perkenalkan nama saya. Halo, halo. Kedengaran Halo, nggak, Pak? masuk, masuk. Dengaran? Perkenal, per- perkenalkan nama saya Ova Zaki. Hmm. Tinggal di Bekasi. Masih SMK kelas 3 Hmm. dan jurusan RPL. Oke. Ya, salam kenal Alfa. Paham kenapa? Ya, apakah Alfa juga punya cita-cita seperti Darel, juga belajar elektro atau punya cita-cita yang lain mungkin? Nggak tahu sih, Pak. Masih kehilangan jejak. Masih kehilangan jejak. Waduh, ya harus dibimbing ke jalan yang benar ya habis ini ya. Oke, silakan Alfa pilih satu orang nih untuk melanjutkan perkenalan. Kayak Siapa? Fairuz Zaki, Pak. Oke, Virus. Oke, silakan Virus. Kenalkan nama saya Fairuz Zaki Prayogo, bisa dipanggil Fairuz. Saya tinggal di Bekasi, saya sekolahnya di Madrasah 18, masih kelas 12. Terus jurusan saya IT. Wih, jurusan IT. Oh, ada kah jurusan IT? Bukan IPA IPS, Iya, Virus. IPA. Oh, Saya IPA. IPA. Oh, tapi ada penjurusan laginya gitu, ya, penjurusan mendalamnya gitu kan? Wih, keren, keren. Wis, berarti mau jadi apa nih? Data analis atau pembuat AI? Iya, saya kayak buat simulator gitu, Pak. Oh, jadi game developer. Iya. Wih, keren. Oke, berarti yang terakhir Ardana ya. Ya, silakan Ardana. Bisa perkenalkan diri kamu Ardana. Perkenalkan, nama saya Ardana Chandra Maeswara, biasa dipanggil Tana. Domisili saya di Kota Malang. Saya Hmm. masih kelas 10 SMK di jurusan TKJ, Oke, TKJ ini kepanjangannya apa ya? Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, berarti ini ya, jago di hardware juga nih, Ardana nih, Dana nih. Nggak terlalu sih, Kak. Waduh, oke. Ya, apakah juga ada ini, pengen sesuatu, Ardana, misalnya mau buat jadi game developer atau...
belajar software yang lain. Pinginnya jadi web developer, Kak. Oh, jadi web developer juga ya. Banyak yang jadi pengen jadi web developer ya. Oke, ya udah deh. Ya, salam kenal semuanya teman-teman ya. Di kelas ini santai aja ya. Kita juga sudah ini ya, sudah dewasa semua. Jadi teman-teman juga harusnya sudah paham peraturan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silakan raise hand gitu ya. Nanti saya akan tanyakan teman-teman ada kesusahan apa. Kalau misalnya teman-teman juga merasa terlalu cepat atau ada yang kurang informasinya bisa langsung di chat juga teman-teman ya di Zoom gitu ya. Jadi nanti saya juga tahu nih teman-teman dapat ngikutin dengan baik atau tidak ya teman-teman ya. Oke, wah sayang sekali ya kita di sini cowok semua ya teman-teman ya. Ya untungnya kelasnya di malam Senin ya, bukan malam Minggu ya. Malam Selasa ya. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar Python Pro. Jadi kelas kita Python Pro ya guys. Oke, saya share screen dulu. Nah, ini dia kelas kita Python Pro. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya teman-teman ya, kita belajar Python Pro ya di kelas Python Pro ini. Hari ini kita akan mengulang sedikit teman-teman atau mereview sedikit apa yang sudah teman-teman lalui ya di kelas sebelumnya yaitu di Python Start. Nah, jadi materi hari ini bukan materi baru ya, tapi teman-teman mengingat-ingat nih. Di sini sudah ikut Python Start semua kan? Udah ya pasti. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih teman-teman ikut Python Start? Maksudnya ada yang baru selesai kah atau ada yang sudah lama kah? Kalau aku cuman dari Python Pro 1 ya. Oh, udah dari Python Pro 1 ya. Oh ya, ini Python Pro 2 ya. Lanjutan dari Python Pro 1. Oke, teman-teman juga Python Pro 1 semua berarti sudah aman ya. Oke. Oke. Nah, ini ya, kenapa saya tanya kenapa teman-teman ingin jadi apa gitu ya. Nah, karena di materi kita sebenarnya itu menyinggung tentang ini teman-teman. Jadi teman-teman nanti diarahkan di sini itu untuk membuat sebuah produk akhirnya. Nah, kenapa saya tanya nih teman-teman ingin jadi apa nanti? Nah, oke, jadi sebelum jauh lagi ya. Nah, ini kita akan belajar yang namanya inkubator bisnis. Ada yang pernah dengar nggak inkubator bisnis, teman-teman? Nggak ada yang tahu? Oke, kalau teman-teman mendengar kata-kata inkubator yang terlintas di kepalanya teman-teman apa nih? Telur, ayam, bayi? Oh, nggak ada yang tahu ya? Ya, anak teknik semua ini. Nah, jadi inkubator bisnis itu adalah sebuah ini ya, organisasi atau sebuah perkumpulan gitu ya, atau mungkin lembaga juga teman-teman ya, yang mempromosikan startup teman-teman. Jadi di sini kita semua tuh calon startup teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah ikut Python Start, Python Pro 1 gitu ya, terus Python Pro 2. Nanti goalnya teman-teman adalah membuat sebuah produk ya, atau menjadi startup gitu ya teman-teman ya. Nah, disinilah peran inkubator bisnis. Jadi kita akan mendevelop, ibaratnya kita akan apa ya, kita akan belajar bersama, terus akan promosikan gitu ya, hasil kerja teman-teman seperti apa. Itu yang disebut dengan inkubator bisnis. Nih. Nah, di sini ya sebutan kita tuh World of Code gitu ya, teman-teman ya. Nanti di akhir ada proyek ya, teman-teman ya. Nah, tentunya proyeknya tentang Python ya, teman-teman ya. Tapi teman-teman juga mungkin harus pikirkan apanya nih, temanya atau mungkin teman-teman mau buat apa. Tapi santai aja ya, masih pertemuan pertama kita, teman-teman ya. Masih jauh. Oke. Nah, sebenarnya inkubator bisnis ini bukan hal yang baru ya, teman-teman ya. Ada banyak contoh perusahaan yang sudah terkenal gara-gara gini ya teman-teman. Ya, gara-gara sistem inkubator. Nih contohnya nih Reddit. Siapa nih yang belum pernah buka Reddit? Oh belum pernah. Ya Reddit di Indonesia nggak bisa diakses ya teman-teman ya. Kena blokir teman-teman. Sedihnya begitu ya. Oke, siapa nih yang nggak pernah buka Twitch? Pasti bohong nih. Pasti kalau yang ngangkat nggak pernah buka Twitch, nggak mungkin ya. Di sini gamer semua teman-teman? Atau ada yang nggak gamer?
gamer semua kelihatannya. Nah, Twitch ini kan ini ya untuk streaming teman-teman. Nah, terus ada Airbnb ya, traveling kalau nggak salah. Ya, saya juga nggak terlalu ingat ya Airbnb ini apa. Lalu Dropbox ya teman-teman. Oke, ya itu sekilas tentang inkubator bisnis. Oke, di sini ini ya modulnya kita ya teman-teman ya. Tuh. Sorry, ini proyek yang akan kita bisa pakai ya teman-teman ya. Tuh, aplikasi seluler, analisis data, machine learning ya, pembelajaran mesin. Terus permainan, aplikasi website. Nah, ini teman-teman yang suka jadi web developer ya. Python tuh juga bisa teman-teman. Kita buat web dari Python. Oke. Nah, ini dia materi kita hari ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi hari ini kita akan mengulang gitu ya. Ada yang tahu nggak variabel itu apa? Coba nih, yang tahu bisa angkat tangan guys. Variabel itu apa guys? Kita mulai dari yang gampang, variabel. Ada yang Kalau tahu Kak? misalnya salah gimana tuh Kak? Nggak apa-apa. Loh, teman-teman jangan takut salah ya teman-teman ya. Di kelas saya, menurut saya nggak usah takut salah. Karena seorang programmer itu trial dan error teman-teman. Jadi teman-teman mencoba dan error itu hal yang lumrah gitu ya. Ini teman-teman jawab aja nih. Atau coba dulu nih. Gitu ya. Ayo, Daril mau nyoba kah? Apa itu variabel? Variabel itu sebuah nama yang kita tugaskan untuk menyimpan suatu tipe data gitu Kak. Sebuah Kalau nama menurut saya. yang kita tugaskan untuk menyimpan tipe data. Oke, saya tampung dulu nih jawabannya. Oke, ada yang lain nih pendapatnya? Alpha, virus, atau Dana? Ayo. Oke, ya udah kita kunci dulu ya. Sebuah nama yang ditugaskan untuk menyimpan data gitu ya. Oke, fungsi. Fungsi ini apa guys? Ada yang tahu nggak? Ya, teman-teman yang suka belajar JavaScript biasanya akan main banyak fungsi, function ya teman-teman. Ya, fungsi ini apa guys? Ada yang tahu? Wah, nggak ada yang tahu juga. Kalau kondisi deh, kondisi. Atau kalau kita sebut itu eh, selection teman-teman. If. Ada yang tahu nggak? Gunanya if itu apa? Halo, waduh. Ini teman-teman masih sungkan, ragu-ragu atau sudah lupa nih teman-teman ya? Ya. Oke, lanjut lagi deh. Loop. Ada yang tahu nggak loop itu apa guys? Oh, ada yang ngechat nih akhirnya. Ya, perulangan. Oke, akhirnya ada yang tahu nih perulangan ya. Gunanya untuk apa nih Ova? Perulangan. Ayo. Waduh, gunanya? Ya. Oke, kita tunggu aja deh. Ya, lanjut dulu nih, daftar. Atau kalau dalam Python itu list, teman-teman. Ya, kok ditranslate jadi daftar ya, guys ya. List, ada yang masih ingat gak list itu apa, guys? Menampung banyak nilai, Kak. Menampung banyak nilai. Oke, saya kunci dari punya virus nih, menampung banyak nilai. Oke, terakhir, kamus atau dictionary. Ayo, ada yang ingat gak apa ini, guys? Saya yakin teman-teman sudah dapat semua di Python Pro 1 ya. Atau di Python Start lah ya. Lupa juga, guys. Ada yang tahu? Oke, ya udah. Oke, kita coba cek ya jawaban dari Darel sama Virus ya, sama Aufa juga ya. Jadi yang terjawab 3 dari 6 ya teman-teman. Oke,
Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Variabel adalah elemen data yang mempunyai nama sendiri. Oke, punya Darel sudah hampir benar, gitu ya. Jadi adalah variabel itu kalau yang saya sebut ya teman-teman ya, adalah tempat untuk menyimpan data gitu ya, dengan diberi nama teman-teman. Nah, itu variabel. Which fungsi ini ya teman-teman ya. Tuh hilang satu orang. Adalah sekumpulan perintah ya yang dapat kita panggil teman-teman. Nah, karena bisa kita panggil pasti harus dikasih nama ya teman-teman ya. Jadi sekumpulan perintah yang program ya yang kita kasih nama yang dapat kita panggil. Sebenarnya Python itu juga punya fungsi secara default ya. Contohnya tuh print teman-teman. Ada yang tahu fungsi print untuk apa di Python? Salin, Hmm? salin nggak? Print, print, salin. Yakin print untuk menyalin. Eh, eh, Nih, misal kayak gini nih. Nah, print. Ayo. apa sih cetak Kak? Nah, bener cetak ya. Nah, ini print ini bawaan dari Python ya. Ini juga termasuk function atau fungsi. Wih, kok balik lagi. Nah, terus nih, kondisi teman-teman. Kondisi ini adalah sebuah kode atau konstruksi yang menganalisis suatu kondisi. Ya, namanya juga kondisi ya teman-teman ya. Atau kalau yang kita kenal itu if teman-teman. Jadi kita bisa memilih sebuah kondisi tergantung dari yang teman-teman punya datanya seperti apa ya. Nah, lalu loop nih teman-teman. Konstruksi atau kode yang digunakan untuk melakukan perulangan selama kondisinya masih terpenuhi ya atau kondisi tetap benar. Daftar, benar ya kata virus ya, struktur yang untuk menyimpan banyak jenis data. Kamus itu juga daftar ya. Nah, tapi kamus itu beda dengan daftar. Kalau daftar itu indeksnya ya, atau kuncinya itu pakai angka. Kalau kamus itu menggunakan teks atau kalimat gitu ya. Jadi gampangnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, nah, ini teman-teman, tipe data apa nih yang dapat digunakan di dalam Python? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa aja tipe datanya, guys? Tipe datanya apa aja, guys? Halo, Integer, Kak. integer, terus apa lagi? String, String, terus apa lagi, guys? Ada ada float gitu ya, ada eh, boolean, ada list atau daftar itu tipe data juga, teman. Ini ya, tipe data tuh. Tuh, ini contohnya nih, teman-teman. Nih, kalau dictionary kalian lihat ya, ini ada titik duanya, teman-teman. Yang sebelah kiri ini indeks atau kuncinya ya. Kuncinya bukan berupa angka. Kalau kalau di sini kan kuncinya kalau daftar atau list itu kan angka ya, karena sesuai dengan urutan gitu ya. Nah, kalau dictionary itu menggunakan kalimat atau teks, teman-teman. Oke, ini sama. Nah, terus ini ya. Nih, fungsi default dari Python nih, teman-teman. Tuh, print mencetak argumen ya. Input membaca data atau memasukkan data, teman-teman. Lalu ada int, integer ya, untuk konversi tipe data dari tipe data lain ke angka atau integer. Ada float, konversi tipe data lain ke tipe pecahan atau bilangan koma. Kalau integer kan bilangan bulat, kalau float bilangan koma. Kalau string itu untuk konversi ke teks ya, atau kalimat. Kalau len itu kita melihat panjang dari sebuah struktur data atau tipe data, teman-teman. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Untuk fungsi dengan tipe data dan variabel. Aman, guys? Aman. Dana aman. Yang lain, aman nggak, guys?
Aman? Oke, kalau aman, coba teman-teman eh, buka LMS-nya teman-teman. Ya, nah ini ya. It's, nah, coba teman-teman buka LMS-nya. Silahkan dibuka dulu guys. Sambil teman-teman mengerjakan gitu ya. Jadi di kelas ini pertemuan pertama ini kita mengerjakan full LMS dulu nih. Silahkan dibuka LMS-nya guys. Nah, terus ke yang nomor satu. Nah, silahkan teman-teman kerjakan nomor satu dulu nih. Coba nih teman-teman. Nomor satu dan nomor dua. Nah, coba silahkan teman-teman kerjakan nomor satu dan nomor dua. Silahkan teman-teman kerjakan dulu. Saya kasih waktu mungkin 10 menit. Cukup teman-teman? Aman ya? Oke. Oke, ada yang ngechat. Bentar Kak, jaringannya nge-lag. Oke, dan ya, silakan teman-teman kerjakan dulu. Nomor satu dan nomor dua. Oke, sambil teman-teman mengerjakan, saya izin ke toilet sebentar ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ditulis di chat dulu ya teman-teman ya.
Ada yang sudah selesai atau ada yang kesulitan? Nah, kita coba cek nih. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Ya. Oke, dua orang benar, dua orang salah ya. Ada chat. Oke, 5 menit lagi coba kita bahas, teman.
Oke, 3 menit lagi guys. Loh, kayak master chef ya. 3 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Apakah teman-teman sudah menyelesaikan? Sudah. Oke, 1 menit lagi guys. Kita lihat. Oke. Oke, kita bahas aja nih teman-teman. Oke, nomor 1, periksa pernyataan yang benar tentang nama variabel. Ayo, yang mana nih yang benar teman-teman? Oke, nama variabel tidak boleh cocok atau sama dengan kode yang kita pakai. Contohnya print, if. Benar atau salah guys? Benar ya? Jadi Nah, untuk nama variabel nggak boleh pakai kode Python teman-teman. Nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Pasti ya teman-teman ya. Ingat di dalam pemrograman ya. Prinsip saya spasi itu seperti dosa. Jadi tidak boleh pakai spasi. Nama variabel bisa diawali dengan angka. Salah ya teman-teman ya. Karena nama variabel nggak boleh pakai angka awalnya. Kalau diakhiri boleh ya teman-teman ya. Nama variabel bisa diawali dengan garis bawah. Bisa ya teman-teman ya. Asalkan tidak menggunakan apa namanya simbol yang lain. Kalau garis bawah boleh teman-teman. Nama variabel boleh mengandung spasi, namun tidak boleh diawali dengan spasi. Salah ya teman-teman ya. Nah, terus variabel bernama number dengan number itu dapat digunakan dengan kode yang sama dan menyimpan nilai yang berbeda. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Ingat, kalau huruf besar kecil itu membedakan ya teman-teman ya. Jadi variabel kata-katanya sama, tapi besar kecilnya beda, itu nilainya berbeda teman-teman. Oke, ada lagi yang saya kurang centang atau ada yang beda dengan saya? Aman? Ya. Oke, kalau teman-teman yang salah bisa dibenarkan ya. Nah, ini. Jadi yang benar ini ya. 1, 2, 3, 4. Saya centang dulu. Tuh. Oke, aman guys. Nomor 1. Saya lanjut ya. Nomor 2 ya. Oke, yuk kita cek nih teman-teman. Oke, who, they, year. Ya, ini variabel ya teman-teman ya. Sudah kelihatan. Nah, di sini kita lihat nih perintahnya. Ya. Teman-teman harus baca perintah. Biasakan teman-teman baca perintah ya. Program ini harus menanyakan nama startup kepada pengguna, tanggal, hari dan bulan, dan tahun pendiriannya.
dan menampilkan informasi di layar sesuai dengan contoh yang ditunjukkan pada tanggapan layar. Nah, contohnya kayak gini teman-teman, hasilnya atau outputnya ya. Nah, kita coba cek nih. Who kira-kira menyimpan data apa teman-teman? Ayo, kalau Who itu nyimpan data apa guys? Data huruf Kak, string. Benar, data string ya. Karena udah tahu ya dari nama variabel ya. Who atau siapa. Karena dia nyimpen data string, berarti tidak boleh pakai int ya teman-teman ya. Buat apa kita konversi atau buat apa kita ubah ke dalam bentuk angka ya. Kan yang ditanya siapa. Nah, berarti int-nya bisa teman-teman hapus ya guys. Tuh. Nah, baris pertama int-nya dihapus. Oke, aman guys sampai di sini. Aman ya. Oke, day. Nah, di sini day yang dimaksud itu kita lihat nih contoh hasilnya. Mana nih? Enter name your startup, enter foundation date startup. Tuh, September 1. Nah, kita lihat tuh. September 1. Berarti September 1 dia nyimpen data apa, teman? Ayo, tipe datanya apa, guys? Kalau kita lihat dari contohnya nih. Contoh ininya ya. Tuh. Nih, yang di atas kan sudah kelihatan ya, enter the name of your startup. Yang kedua nih, enter the foundation date of the startup. Nah, berarti dia nyimpen tipe data apa nih, guys? September 1. Angka, huruf, ya. Atau apa? Ada yang tahu atau ada yang bisa bantu saya, teman-teman? Salah nggak apa-apa, teman-teman. Ada yang tahu? Nyimpen tipe data apa, guys? Kalau dilihat dari contohnya. Nih, contohnya nih, guys. Ayo, Sering Kak. string. Oke. Oke, sebentar. Saya coba. Oke. Nah, berarti kalau string, kira-kira ini kodenya benar apa salah, teman-teman? Baris kedua. Salah Kak. Kenapa salah? Karena ada integer. Benar, karena ada integer. Buat apa kita ubah menjadi integer atau kita konversi ke integer kalau tipenya string ya, teman-teman ya? Nah, dihapus saja. Oke, lanjut. Year. Apakah sudah sesuai dengan permintaan di contoh? Sesuai ya, karena tipe data yang diminta adalah angka, teman-teman ya. Oke, lanjut. Welcome, bla bla bla. Nah, ini sudah sesuai teman-teman ya. Kalau teman-teman mau melakukan printing atau mencetak gitu ya dengan variabel atau data ya teman-teman bisa pakai koma ya. Tuh. Nah, yang terakhir, kira-kira benar apa salah guys? Ayo, salah ya. Karena who-nya di sini itu kan tipe data ya, sorry, variabel ya. Nah, berarti harus dikasih koma teman-teman ya. Nah, koma ya. Nah, terus jangan lupa dikasih petik ya teman-teman ya. Ya, founded. Ini kita kasih petik. Kita kasih petik lagi di sini. Nah, H, tik, day, koma, year. Oke, baru ini benar ya teman-teman ya. Koma, H, koma, tik. Tiknya kelebihan. Nah, harusnya seperti ini ya teman-teman ya. H. Um,
Kelihatan teman-teman? Tuh, nih. Jadi yang benar seperti ini ya, karena who ini kan variabel. Found, sorry, found ini bukan variabel guys. Found on day ini bukan variabel. Nah, saya perbaiki dulu, foundnya ini salah. Ada gini ya. Nah, gini ya. Petiknya ini hapus lagi ya. Nah, nih baru benar seperti ini. Coba kita simpan. Sorry, coba kita debugging. Kok debugging? Nah, kita simpan dulu ya. Salah. Saya salah. Nah, hanya Fendi keren. Mei 1, 2021. Oke, ada yang tipu nih. Day is not defined. Nah, D-nya pakai huruf besar. Nah, 2000. 2020. Year is not defined. Oh, year-nya pakai huruf besar juga ya. Ya, teman-teman ya. Oke. Jadi kelihatan ya, kalau huruf besar kecil itu sangat berpengaruh, teman. Jadi kalau teman-teman tulisnya pakai huruf kecil, terus dipanggilnya huruf besar, dia juga akan error. Nah, ini kelihatannya belum komplit karena dia ada spasinya kelihatannya, teman. Eh, nah, spasinya ini di sini hilangkan, ya. Ini juga dihilangkan. Oke, harusnya sudah aman, teman. Coba kita jalankan lagi. Randy, Mei 1, 2021. Oke, ada lagi yang kurang? Ya, harusnya sudah sesuai sih. Oh, atau kita buat jadi huruf kecil semua aja deh. Nah, oke, perlu diingat ya kalau di platform kita tuh kalau misalnya huruf besar kecil juga berpengaruh ya. Jadi coba kalau misalnya ini ada yang masih belum selesai meskipun kodenya benar, coba teman-teman ganti huruf besar kecilnya juga. Nah, coba. Wendy, Mei 1, 2021. Masih ada yang salah. Salahnya di mana ini? Apa ada yang kurang? Kita cek lagi. Oh, ini ada spasinya ya teman-teman ya di sini ya. Nah, dia nggak mau ya. Nanti startupnya Mei 1, 2021. Nah, jadi teman-teman harus sama persis ya dengan contohnya. Tadi ada spasinya soalnya. Terus huruf besar kecilnya di sini, kalau misalnya teman-teman coba itu sudah eh, jalan gitu ya, tapi nggak berhasil ya teman-teman ya, atau belum belum hijau seperti ini, ya silakan teman-teman coba huruf besar kecilnya diganti teman-teman ya, nama variabelnya. Oke, saya kasih di chat ya teman-teman ya. Ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan guys. Aman? Aman ya. Oke. Ya, memang agak sedikit effort ya teman-teman ya untuk melakukan pengecekan.
Ya, tapi itu yang harus dilakukan seorang programmer ya teman-teman ya. Namanya trial dan error. Ya, ini yang contoh yang tadi ya, hampir sama. Oke, kita lanjut ke operator bersyarat, teman-teman. Oke, apa itu operator bersyarat? Operator bersyarat itu adalah operator komparasi, teman-teman ya, atau operator perbandingan. Nah, biasanya digunakan untuk kondisional gitu ya. Kondisional itu di mana? Ya di if ya, teman-teman ya, untuk menentukan nih tindakan apa yang harus dilakukan atau kondisi apa yang harus kita pilih. Nah, nih, tuh. Ya, semoga teman-teman masih ingat ya dengan perintah if di dalam Python ya, teman-teman ya. Nah, if di sini itu adalah operator kondisionalnya. Nah, di sini baru perintahnya ya, teman-teman ya. Perintahnya agak menjorok ke dalam, terus ada titik dua di sini. Terus ada elif, teman-teman. Ada yang tahu nggak bedanya if dengan elif itu apa, guys? Perbedaan if dengan elif. Ada yang tahu? Wah, nggak ada yang tahu juga. Jadi kalau if itu adalah kondisi pertama yang harus kita cek ya, teman-teman ya. Nah, kalau kondisinya lebih dari dua, ya atau tidak gitu. Biasanya kalau kondisi kan ya atau tidak, benar atau salah. Nah, kalau kondisinya lebih dari dua, teman-teman bisa pakai elif, teman-teman. Nah, elif ini adalah pengecekan tambahan atau kondisi tambahan. Lalu juga ada else ya, teman-teman boleh kasih, boleh tidak ya. Elif sama else ini opsional ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman semisalnya tidak sesuai dengan kondisi pertama, kondisi kedua, nah, nanti dia akan jalan di kondisi terakhir atau else. Nah, di sini perintahnya itu agak menjorok ke dalam ya, atau empat spasi ke dalam biasanya teman-teman. Satu, dua, tiga, empat gitu ya. Kalau sejajar itu di luar if teman-teman, atau di luar kode pengecekan. Oke, sampai di sini untuk if dengan elif. Ada pertanyaan kah, guys? Aman? Aman, guys? Ya, semoga masih aman ya. Ya, karena sudah malam ya, konsentrasi menurun, guys. Semoga masih aman ya, guys. Ya. Oke, daripada kita melakukan analisis kode yang di sini, coba teman-teman lanjutkan nih, teman-teman. Nomor 3 sampai nomor 5 coba. Nomor 3 sampai nomor 4 dulu deh. Nah, coba teman-teman kerjakan nomor 3 dan nomor 4. Sama ya, 20 menit ya teman-teman ya. Jadi satu soal 10 menit.
Oke, ada yang sudah teman-teman atau sudah pada menyerah? Mana sudah pada menyerah kah? Ah, oh, saya share screen. Nah, hmm, hmm. Oke, sudah teman-teman, aman guys. Ya, 3 menit lagi kita coba bahas nih. Nomor 3 dan nomor 4. Oke, 2 menit lagi guys.
Oke, gimana? Aman guys? Udah nyerah? Nah, ya udah kita coba bahas ya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat dari nomor berapa nih? Nomor 3 ya. Oke, itu program yang mengubah rupiah menjadi dolar, teman-teman. Kalau mengubah rupiah jadi dolar, nih, nah, berarti kita perlu apa aja? Saya sudah buat sih sebenarnya nih. Nah, kita perlu INT ya teman-teman ya. Sebagai apa? Sebagai input, sebagai konversi ya dari inputan kita menjadi inputan angka, teman-teman. Ingat, karena kalau input itu selalu bentuknya string, teman-teman. Nah, oke, USD. Nah, karena dolar kadang-kadang itu bisa berupa koma gitu ya. Nah, teman-teman bisa kasih float karena dia tipenya bisa menjadi bilangan koma tuh. Kalau rupiah kan tidak ada komanya ya. Maksudnya tidak ada koma tuh dalam artian ya bulat biasanya pecahannya. 1.000, 2.000, 3.000 gitu ya. Nah, kalau USD kan bisa 3,5 sen misalnya seperti itu ya. Nah, lalu result nih teman-teman tinggal dibagi ya teman-teman ya. Round kita bulatkan teman-teman. Bulatkannya dua angka di belakang koma ya. Lalu tinggal kita print. Oke, ini saya kasih di chat ya teman-teman. Nah, ya, ini gampang nih teman-teman. Oke, coba kita jalankan. Hanya 12.000 gitu ya. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Ini nomor 3. Nomor 4. Nah, ini teman-teman. Untuk nomor 4 ini baru ada if-nya, teman-teman ya. Nah, yo. Ada yang bisa mungkin nomor 4 teman-teman? Aduh, halo, cek.